Hai sahabat dokter, ketemu lagi dengan Dokter Fatah. Hari ini saya mau berbagi tips diet sehat penderita hipertensi atau darah tinggi. Yuk kita cari tahu tips diet sehat penderita hipertensi atau darah tinggi. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dokter Fatah. Biar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Diet DASH merupakan diet yang dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah, sehingga dapat mengatasi dan mencegah hipertensi. Diet ini menyarankan pelaku diet untuk mengonsumsi makanan rendah garam dan makanan yang mengandung nutrisi tertentu seperti kalium, kalsium, dan magnesium yang efektif menurunkan tekanan darah. Diet DASH, yang merupakan singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension, adalah pola makan sehat, terbaru, yang telah terbukti membantu mengurangi tekanan darah dan kolesterol. Diet DASH didasarkan pada prinsip makan sehat, selain untuk menurunkan tekanan darah, juga untuk mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan kanker. Diet ini dapat membantu mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. Tidak ada larangan makan, hanya pola makan sehat yang sangat bermanfaat. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular, non-communicable disease, yang memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko yang kuat terhadap terjadinya penyakit ginjal dan penyakit-penyakit kardiovaskular seperti stroke dan penyakit jantung iskemik. Individu prehipertensif memiliki kemungkinan tinggi mengalami hipertensi dan peningkatan risiko mengalami penyakit kardiovaskular dibandingkan individu dengan nilai tekanan darah dalam kisaran normal. Tekanan darah normal 120/80 mmHg. Penelitian Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH, diet menunjukkan bahwa diet tinggi sayur, buah, dan hasil olahan susu rendah lemak yang kadar lemak jenuh dan lemak totalnya rendah serta tinggi kandungan kalium, kalsium, dan magnesium dapat menurunkan tekanan darah sistolik Juni 11 mmHg dan tekanan darah diastolik 3,6 mmHg. Ketika Anda mengikuti diet DASH, Anda akan makan banyak buah-buahan dan sayuran, dikombinasikan dengan makanan rendah lemak susu, daging tanpa lemak, unggas, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Diet DASH berfokus pada lemak dan kolesterol yang rendah lemak jenuh, memiliki sejumlah protein dan kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Ada dua jenis DASH diet, yaitu 1. Diet DASH standar, yaitu maksimal asupan sodium yang diperbolehkan adalah 2.300 mg per hari. 2. Diet DASH di bawah standar, yakni asupan sodium per hari tidak boleh melebihi 1.500 mg per hari. Pilih sayuran dan buah-buahan yang kaya magnesium dan potasium seperti pisang. Makan sebagai snack pada jam 11 pagi dan 5 sore atau 1 jam sebelum makan besar. Sebaiknya jangan kupas kulit buah karena mengandung banyak zat gizi, dan pilih sayuran segar dibanding sayuran beku. Susu dan produk susu rendah atau tanpa lemak, 2-3 sajian per hari. Golongan makanan ini sangat bermanfaat karena kandungan kalsium, vitamin D dan protein. Pilihlah yang rendah lemak atau bahkan bebas lemak. Dapat divariasikan dengan sayur dan buah dalam hidangan salad. Daging, unggas, dan ikan, maksimal 6 sajian per hari. Buang kulit dari daging karena dalam kulit mengandung lemak yang tinggi. Cara pengolahan dengan cara memanggang, mengukus, atau merebus lebih diutamakan daripada menggoreng. Pilih ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol seperti salmon dan tuna. Lemak dan minyak, 2-3 sajian per hari. Mengatur menu diet DASH. Mengatur menu diet DASH sebenarnya mudah karena Anda tetap boleh makan nasi, daging, dan susu. Hal yang harus diperhatikan adalah membatasi porsinya per hari. Untuk takaran satu porsi dalam aturan diet DASH yaitu 1 iris roti, 1 ons sereal, 3 ons daging masak, 100 gram nasi atau pasta, sekitar 150 gram sayuran dan buah-buahan, 1 sendok teh minyak nabati seperti minyak zaitun, 3 ons tahu, dan 8 ons susu. Sementara untuk daftar makanan yang perlu dikonsumsi dalam menjalani diet DASH yaitu
1. Sayuran, minimal 45 porsi per hari. Brokoli, wortel, tomat, ubi, dan sayuran berdaun hijau yang kaya akan vitamin, serat, dan mineral, seperti kalium dan magnesium. Sajikan sayuran sebagai menu utama, bukan sebagai makanan pendamping. 2. Beras dan gandum, maksimal 6Z 8 porsi per hari. Beras, roti, pasta, dan sereal termasuk dalam kelompok beras dan gandum. Pilih gandum utuh seperti beras merah dan roti gandum, karena mengandung lebih banyak serat dan nutrisi. Gandum memiliki kandungan rendah lemak, selama tidak dikonsumsi dengan mentega, keju, atau krim. 3. Buah-buahan, minimal 4-5 porsi per hari. Sajikan buah-buahan sebagai camilan. Jika tidak suka makan buah, olah menjadi jus tanpa tambahan gula. Salah satu buah yang baik dikonsumsi penderita hipertensi adalah pisang, karena kaya akan kalium. Kalium bekerja dengan cara mengurangi efek natrium. Semakin banyak kalium yang dimakan, semakin banyak pula natrium yang hilang melalui urin. Kalium juga mampu meredakan ketegangan di dinding pembuluh darah yang akan menurunkan tekanan darah. 4. Daging, ayam, dan ikan, maksimal 2 porsi per hari. Daging hewan merupakan sumber protein, zat besi, seng, dan vitamin. Daging aman dikonsumsi penderita hipertensi asalkan tidak melebihi 6 ons per hari. Anda dianjurkan mengonsumsi daging tanpa kulit yang diolah dengan cara direbus atau dipanggang, bukan digoreng agar daging tidak menjadi santapan tinggi kolesterol. Selain daging, Anda juga dapat mengonsumsi ikan salmon dan tongkol karena lebih sehat dan kaya akan kandungan omega-3 yang bermanfaat dalam menurunkan kolesterol. 5. Kacang-kacangan dan biji-bijian, 3-5 porsi per hari. Kacang-kacangan mengandung omega-3 dan serat yang bermanfaat dalam menurunkan risiko penyakit jantung dan menurunkan tekanan darah. Tapi di samping itu, kacang-kacangan juga mengandung kalori, sehingga disarankan makan secukupnya saja. Alternatif lainnya adalah mengonsumsi produk olahan kacang kedelai, seperti tempe dan tahu. Tempe dan tahu mengandung semua asam amino yang dibutuhkan tubuh, sehingga bisa dijadikan alternatif pengganti selain daging. 6. Lemak dan minyak, maksimal 2-3 porsi per hari. Dalam diet DASH, dianjurkan untuk mengonsumsi lemak tak jenuh alias lemak baik. Lemak tak jenuh mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menekan risiko penyakit jantung, asalkan dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Lemak tak jenuh tunggal terdapat pada minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Sedangkan lemak tak jenuh ganda banyak ditemukan pada ikan salmon, tongkol, dan olahan kedelai. 7. Produk susu rendah lemak, maksimal 2-3 porsi per hari. Susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt merupakan sumber vitamin D, kalsium, dan protein. Pilih produk yang rendah lemak untuk menghindari konsumsi lemak berlebih. 8. Makanan manis, maksimal 5 porsi per minggu. Dalam menjalani diet DASH, Anda tidak perlu menghilangkan kebiasaan makan camilan manis. Namun disarankan untuk memilih makanan manis, seperti jeli agar-agar, atau biskuit rendah lemak. Saat baru memulai program diet DASH, Anda cita rasa masakan yang Anda konsumsi mungkin menjadi kurang sedap karena kurang garam. Jadi, agar tidak terlalu terasa menyiksa, Anda tidak perlu langsung menghilangkan seluruh takaran garam, tapi coba kurangi sedikit demi sedikit sampai lidah Anda terbiasa. Inti dari diet DASH adalah mengurangi asupan natrium. Baik itu natrium dalam makanan, produk olahan, atau garam yang ditambahkan dalam masakan. Itu sebabnya, jenis makanan yang dipilih dalam program ini adalah makanan dengan kadar natrium rendah. Saat belanja kebutuhan dapur, jangan lupa untuk membaca label kemasan sebelum memilih produk. Pilihlah air putih sebagai minuman sehari-hari. Selain tanpa kalori, air putih juga memiliki banyak fungsi seperti melarutkan racun tubuh, pembentuk sel dan cairan tubuh, sebagai bantalan organ tubuh, sebagai pelumas, dan melancarkan fungsi pencernaan kita. Kacang-kacangan, biji-bijian dan polong-polongan, 4-5 sajian per minggu, sodium, garam, tergantung dari jenis DASH diet yang dipilih.
Konsumsi sodium, garam dapur, yang direkomendasikan adalah 1500 mg 2300 mg per hari. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi Dr. Fatah, biar kamu selalu update video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Dr. Fatah lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.